podcast pertama di Rumah Sakit Islam Faisal. Di sini kita juga sudah bersama narasumber, yaitu Profesor Dr. Harsinen SPPD KMD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Ya. Si Prof, hari ini kita akan bawakan podcast berjudul dengan penyakit tiroid ya Prof. Ya. Mungkin Prof bisa jelaskan sedikit Prof bagaimana pengertian dari penyakit tiroid itu, bagaimana gejalanya, kemudian bagaimana pengobatannya Prof. Ya, silakan Prof. Terima kasih Dr. Indri atas kesempatan yang diberikan dan kepada para pemirsa yang sementara mendengar atau melihat acara ini. Pada siang ini kita akan berbicara mengenai penyakit gondok ya, yang dikenal oleh masyarakat umum di Makassar dulu penyakit gondok. Sebenarnya itu istilahnya kurang benar, karena gondok itu adalah sebenarnya organ di dalam tubuh kita yang berada di leher yang mempunyai fungsi banyak juga sebagaimana seperti jantung, ginjal, liver, dan penyakit ini memang pada akhir-akhir ini banyak mengalami kenaikan frekuensinya atau prevalensinya disebabkan oleh karena faktor di samping faktor keturunan, faktor pola hidup, dan faktor-faktor lain yang belum diketahui. Adapun penyakit tiroid itu atau yang dikenal dengan gondok itu adalah bermacam-macam. Jadi yang paling banyak kita ketemukan adalah penyakit yang disebabkan oleh kenaikan fungsi dari kelenjar gondok itu sendiri, yaitu yang dikenal sebagai hiperfungsi dari kelenjar gondok. Yang dikenal paling banyak adalah penyakit Grave atau dulu dikenal penyakit Basedov. Jadi pada umumnya orang awam itu mengatakan bahwa penyakit gondok beracun, ya itu. Ada juga fungsi kelenjar gondok yang berkurang, itu namanya hipotiroid. Fungsinya berkurang, itu biasanya oleh karena operasi, oleh karena mendapat radioaktif iodine aktif dari berhubung karena adanya penyakit lain atau kanker dan sebagainya. Dan ada juga yang memang fungsinya normal ya gondok, tetapi ada pembengkakan. Itu biasa ditemukan pada orang-orang muda, pada orang tua pun sering, yaitu dikenal sebagai nodul tiroid. Nodul tiroid ini itu memang tidak mempunyai keluhan, jadi cuma ada benjolan di leher, apakah berupa biji kemiri atau sebesar pingpong ataupun yang lebih besar lagi. Itu tidak memberi keluhan, cuma ya pasien merasa terganggu oleh karena penampilan kurang bagus oleh karena adanya pengaruh-pengaruh daripada kelenjar itu. Oleh karena itu pada mereka itu sering datang ke dokter dengan mengatakan kenapa ada kelenjar gondok ini membesar. Pada penyakit begini biasanya fungsi kelenjar gondoknya normal, tetapi bisa berbahaya kalau ganas ya atau maligna, dan pada umumnya sebagian besar itu tidak ganas. Dan kalau tahu ganas ada macam-macam, sebagian kecil saja yang sangat berbahaya, tetapi sebagian besar dari yang ganas itu tidak dalam 90% itu dapat hidup lebih dari 10 tahun ya. Saya kira itu yang penting kita ketahui. Ya, kalau mengenai yang banyak kita ketemukan sehari-hari, yaitu penyakit Graves atau Basedov, ya itu yang banyak. Oh ya Prof, tadi kan Prof sudah jelaskan jenis-jenis tiroid Prof, seperti gondok beracun atau yang disebut hipertiroid ya Prof, terus yang hipotiroid, tadi nodul tiroid. Mungkin Prof bisa jelaskan sedikit Prof bagaimana gejala-gejala masing-masing dari jenis-jenis tiroid ini, seperti hipotiroid, hiper, nodul, kemudian bagaimana pengobatannya Prof, apakah sama semua pengobatannya satu obat ataukah beda-beda Prof pengobatannya? Jadi pertama yang paling banyak kita hadapi dalam sehari-hari yaitu penyakit Grave atau hipertiroid ya, di mana penyebabnya ini disebabkan oleh karena autoimun dan ada peran dari faktor familiar, jadi diturunkan. Penyakit ini tidak menular dan ini oleh karena autoimun, maka pasien biasanya membesar gondoknya itu difus, arti menyeluruh
kiri kanan membesar. Dan yang menyebabkan pasien ini banyak ditemukan oleh karena banyak datang ke dokter, oleh karena ini yang banyak memberi keluhan seperti berat badan turun drastis tanpa penyebab yang tidak diketahui. Kedua adalah sering berdebar, cepat capek, tidak bisa misalnya naik tangga, perasaan berdebar capek, tidak bisa misalnya melakukan salat atau sembahyang oleh karena kecapean, naik tangga susah, ya, sering merasa panas perasaannya walaupun di dalam ruang AC. Dan yang paling banyak juga yaitu nafsu makan berkurang, ya. Dan kadang-kadang ada pasien nafsu makan banyak tetapi berat badan turun. Itu yang paling banyak diketemukan. Dan kalau kita periksa memang ada pembesaran gondok dan biasanya disertai gejala-gejala pembengkakan atau penonjolan dari bola mata yang dikenal sebagai exophthalmos. Dan biasanya bisa satu mata, bisa dua-dua mata kena. Dan kalau keadaan ini sudah kita temukan gejala-gejala dan tanda-tanda keluhan, maka kita memerlukan pemeriksaan alat bantu, yaitu pemeriksaan hormon, yaitu FT4 dan TSHS. Dan pada umumnya pada mereka itu FT4-nya tinggi. Dan kalau kita sudah menemukan ini, maka kita sudah dapat memulai pengobatan dengan pemberian obat-obat anti tiroid namanya, seperti PTU, tirosol, omerkasol dan sebagainya. Ada ini yang paling banyak dilakukan di Asia, terutama di Indonesia. Kita harus mulai dengan obat ini, karena dengan obat ini maka kita akan mengembalikan fungsi kelenjar gondok yang berlebih tadi menjadi normal. Yang kedua yaitu tindakan operasi. Tindakan operasi biasanya dilakukan setelah pemberian obat-obat beberapa bulan sampai 1 tahun pun dia normal tetapi gondok tetap membesar, maka kita lakukan operasi. Yang ketiga adalah radioaktif, ya, di Makassar ini belum ada, mungkin dalam tahun depan sudah ada, yaitu memakai nuklir, yaitu dengan meminum itu nuklir, maka sel-sel kelenjar gondok yang hiperaktif akan tadi dinormalkan. Ya. Oh, ya begitu, Prof. Ya. Tadi Prof juga jelaskan pasien ada yang minum obat tirosol, ada yang PTU. Ya. Mungkin bisa yang pasien yang bagaimana yang diberikan obat tirosol, yang bagaimana yang diberikan PTU, Prof. Ya. Pada umumnya kerjanya sama, yaitu menekan produksi hormon jangan terlalu meningkat. Ya, tergantung dari obat yang tersedia. Kadang-kadang kita tidak punya tirosol, ya kita pakai neomerkasol. Kadang-kadang juga pakai PTU, ya. Tapi masing-masing mempunyai efek. Tapi yang banyak dianjurkan dari Amerika ataupun dari Eropa telah merekomendasikan pemberian tirosol ataupun thiamasol, ya. Karena thiamasol ini mempunyai efek yang lebih kurang, artinya efeknya sampingnya tidak begitu banyak. Dan kemudian dapat diterima oleh penderita karena dosisnya rendah, tetapi kita dapat memberikan efek terapeutik yang bagus. Ya. Itu Prof, tirosol diminum sampai berapa lama, Prof? Apakah karena itu obat tirosol atau tiroid bisa harus berobat sampai seumur hidup? Ya. Ini juga ada masalah pertanyaan dari pasien, yaitu kapankah itu harus dihentikan? Ya, kadang-kadang baru 1 bulan dia rasa sudah baik.